Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di JJ Channel. Ini kedatangan dari mana? Dari Bogor, kepunyaan Mas Pebi. PCX 150 hilang remote kedua-duanya. Nah, ini langkah apa saja yang harus dilakukan ketika motor tersebut hilang remote. Nah, ini cukup mengirimkan SCU-nya saja. Nanti kita akan baca ID barcode-nya yang lama dan menambahkan remote baru. Oke, ini dari Mas Pepi dari Bogor. Ini saya akan kerjakan dulu. Oke, ini kita bongkar channel bengkel ataupun Hafiz Motor ataupun JJ Channel. Berlapis-lapis. Ini kebetulan sudah ada dua remote-nya. Ini seperti ini. Ini enggak tahu, ini kan remote-nya kayaknya remote beli di online. Ini enggak tahu untuk PCX ini apakah posisi remote-nya ini dia ngelock ataukah ter-unlock. Kalau ter-unlock ini kita tinggal bebas. Ini kita tinggal tambahkan remote baru saja. Tapi kalau dia sudah mempunyai ID dengan SCU yang lain, berarti kita harus buka dulu ataupun mengunlockkan remote tersebut. Nah, ini di sini sepertinya remote-nya ini remote bekas ataupun rebilan. Ini nggak tahu, ini kita cek dulu nantinya apakah remote-nya ini masih bisa digunakan. Berbeda dengan untuk remote vario. Remote vario ini sistemnya lock. Apabila sudah dia terregistrasi dengan SCU yang lain, maka dia tidak akan bisa digunakan ke vario yang lain. Kalau pada remote PCX ini bisa, semisal ini sudah mempunyai pasangan dari SCU-nya ini. Nah, ini kita bisa buka kembali dan kita bisa pakai ke SCU yang lain. Nah, artinya kita unlockkan dulu. Kalau posisinya dia masih terregistrasi, ini kita unlockkan dulu. Itu bedanya dengan remote-nya PCX. Jadi bekasnya remote-nya ini masih bisa dipakai ke motor-motor yang lain selama dari sinyal remote-nya tersebut juga masih bagus. Oke, di sini ada SCU-nya PCX. Kita kerjakan dulu. Ini remote-nya ID-nya ini enggak sama dan ini pinnya 000. Ini remote-nya nggak bisa dimasukkan ataupun nggak bisa didaftarkan. Ini remote-nya rusak. Jadi hanya tinggal satu remote yang bisa didaftarkan. Ini statusnya memang kebuka, tapi status nomornya ini dia nggak ada, ini rusak. Oke, di sini kita cek. Ini ternyata memang posisinya unlock, tapi datanya di sini dia nggak sama. Dia remote-nya ini dia rusak. Jadi antara ID di sini yang kebaca ini dia 000. Jadi ini remote-nya rusak, ini memang remote bekas, Mas Bro. Tapi ini kemungkinan kalau yang satunya ini posisinya sudah unlock, tapi ini masih bisa, kayaknya masih didaftarkan. Kalau yang ini dia rusak. Ini saya kasih tulisan di sini rusak. Jadi maaf, memang untuk remote-nya memang jenis motor PCX ini memang bisa digunakan ke motor yang lain asalkan posisinya
ketika terkunci ini dibuka dahulu, jadi bebas. Tapi ini memang nggak bisa, ini memang rebuild pabrikan, memang harganya remote yang aslinya ini 970 ribuan, tapi ada yang harganya kisaran 400 500. Tapi memang kalau kondisinya second, ini mau apalagi, ini kondisinya rusak, ini memang posisinya unlock tapi nggak sama pada datanya di sini. Memang nanti kita coba daftarkan apakah ini dia terkoneksi atau tidak, takutnya pasti dia gagal ataupun no registration. Oke, ini kita proses pembacaan ID-nya dulu. Oke, di sini kita tancapkan dulu. Oke, kita tinggal baca ID-nya. Oke, Mas Bro. Kita pilih Honda, kita pilih PCX, autoprogram. Oke, di sini sudah terbaca ECM ID-nya. ECM ID yaitu kita pembacaan pada K1. Ini kita sama untuk mendaftarkan remote barunya. Ini di foto, ini berapa. Kita foto dulu di sini. Oke. Ini buat patokan kita nambah remote baru. Oke, di sini kita masuk ke menu. Manual program ala Keyless. Kita masukkan ID HM nya berapa tadi, 1 4 9 9 9 0 3 3 6 9 149903369. Oke, remote-nya kita tekan merah. Ini masih hijau, ini kita merahkan dulu. Oke, memang sayang sekali remote-nya kurang bagus sebenarnya. Kita tunggu prosesnya sampai 3 menit. Kalau ini saya yakin memang rusak, ini nggak bisa, sayang Mas Bro. Jadi memang ada kelebihannya dari remote PCX ini. Ketika memang dia sudah terhubung dengan SCU, ini bisa dipakai. Tapi kalau untuk generasi motor Vario, dia sistemnya ngelok. Ketika sudah didaftarkan, dia sudah nggak mau istilahnya main perselingkuhan, dia mainnya setia. Jadi satu SCU dia sukanya ke satu remote, jadi nggak mungkin dia selingkuh sama SCU yang lain. Tapi kalau untuk remote ini bebas, untuk remote-nya PCX sama SCU nya ini dia bebas, dia bisa dipakai ke bermacam-macam ECU, jadi bisa di sistem unlock kan. Tapi kalau ini tadi beda, jadi dia nggak bisa. Ketika dibuka unlocknya, ini dia malah nggak kebaca pada ID remote-nya. Oke, ini kita buka pada ini, dia perintahnya ke grand. Oke, enter.
Nah, ini dia nggak mau terdaftar. Cek unsuccessful, dia nggak terdaftar. Coba kita daftarkan ulang di sini. ADDK loss. Apakah kita tadi terlalu lama prosesnya? Bentar, kita ulangi lagi di sini. 149903369, betul. Ini ke merah dulu, enter. Ini nggak terlalu boleh lama-lama mas bro. Ini coba kita jauhkan dulu di sini karena ada dua remote. Remote yang satunya kita jauhkan dulu, takutnya malah dia yang terdaftar, tapi itu memang rusak jadi nggak bisa. Ini saya jauhkan jaraknya dulu. Kita tunggu ini nanti perintahnya apa lagi, apakah berhasil ataukah tidak. Ingat ketika membeli online remote untuk jenis PCX ini, oke, perintahnya ke hijau, enter. Nah, ini baru dia successful. Artinya dia sudah terregistrasi dengan remote yang baru. Oke, yuk kita coba dulu di sini ke bagian tes fob antara SCU ini dan remote ini apakah sudah terkoneksi. Tekan green. Oke, enter. Lah, ini dia no registrasi. Berarti ini remote-nya mas bro. Sayang sekali, tapi kita coba lagi di sinilah. Oh, bentar, ini good registration. Ini memang jaraknya ini memang sedikit kurang bagus memang sinyalnya kalau remote apa namanya rebilan. Ini mungkin frekuensinya dia kurang bagus. Oke, coba kita enter ulang di sini. Ini good registration. Coba kita matikan. Tekan enter. No registrasi. Tekan enter lagi. Oke, good registration. Berarti ini berhasil didaftarkan. Nah, coba kita daftarkan remote tadi yang satunya. Ini kita pindah lagi. Kalau mau tambah key ataupun tambah remote, ini kita masuk ke bagian manual program. Jadi ADD ini tulisannya yaitu di sini ADD key by key. Jadi ini kita mendaftarkan remote-nya yang sudah ada. Jadi nggak usah masukkan ID ECM-nya lagi ataupun ID remote-nya yang pertama. Jadi cukup tekan tombol ini saja, cukup mainkan remote. Tapi sayang sekali untuk remote-nya ini pasti rusak, saya yakin. Tekan green. Oke. Suruh matikan. Oke. Ntar ini saya ulangi dulu. DDK BG original on key 2 on the new key ini di on kan juga. Press key bottom dari merah ke hijau.
Oke, enter. Of the original of fob. Nah, ini nggak bisa mas bro, ini memang dia nggak bisa terkoneksi, jadi mohon maaf, hanya bisa didaftarkan satu remote saja. Oke, coba kita tes aja yang ini dulu. Ini kita off kan, coba ini. Nah, ini dia no registration, padahal ini posisinya sudah hijau. Coba ini kita matikan off, ini saya nyalakan. Oke, ini kita enter. Nah, dia good registration. Ini saya matikan, remote yang satunya saya hijaukan. Ini kita tekan enter lagi, dia nggak bisa terregistrasi. Coba kita manual program lagi, add key by key. Posisinya remote 1 dan remote 2 ini posisinya on semua. Oke, of the original fob, remote yang asli kita matikan. Oke, nah ini memang nggak bisa. Oke, cukup sekian saja. Jadi Mas Pebi ini dari Bogor ini mohon maaf, hanya terregistrasi hanya satu remote saja, yang ini dia rusak. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mantap.